Dulu kata cerita orang tua kita, kebetulan ayah saya juga orang yang diincar sama PKI sampai mengungsi ke daerah Bogor, lalu mengungsi lagi ke daerah Lengkong. Lengkong itu Tangerang ujung kali ya, Bintaro ujung ya. Itu cerita. Dulu PKI selalu berkata sebagai pembela Pancasila. Dulu PKI selalu berkata orang-orang Islam itu anti Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selalu merasakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang bisa kamu dustakan? Dan di antara nikmat itu yang saya rasakan setiap hari ketemu orang baru. Setiap hari tambah saudara. Dan hari ini bertambah saudara saya dari Masjid Al-Nurul Falah ini. Ini seringkali saya termenung menangis. Kok begitu nikmatnya hidup ini gitu loh. Sampai beristighfar kepada Allah, takut begitu nikmatnya. Mana ada yang lebih nikmat lagi bertemu dengan orang-orang baru, bertambah saudara. Saya keliling ke 1000 masjid. Tujuan utamanya itu Pak, di samping menyatukan masjid-masjid itu. Masjid harus bersatu Pak, nggak boleh berpisah. Dan diantaranya itu ini saya jadi melihat, jadi saksi nanti nih. Di hari kiamat kita jadi saksi. Itu yang lebih saya harapkan dari berbagai macam karunia Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat kita nih mensaksi-saksian. Ya. Malaikat akan bertanya, saya akan bersaksi ya Allah, saya bersaksi Pak Ramadhan ini orang baik, berjumpa dengan saya di masjid. Gitu Pak, nikmatnya luar biasa. Sekali kita ketemu di dunia, walaupun sekali, ini saling menjadi saksi di hari kiamat nanti. Dan saya menyaksikan bahwa Pak orang baik, dan kita di akhirat nanti insya Allah terus bersatu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum saya mulai, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus seluruhnya, ketua DKM, imam, guru-guru di Masjid Nurul Falah ini. Bukan saya ngajar hari ini, enggak. Bukan memberikan tausiah, enggak. Kita sharing aja, sharing situasi keadaan sekarang. Boleh ngomong politik enggak? Boleh ngomong politik enggak? Kita bicara persatuan, ya. Bu, terima kasih satenya maknyus. Ini bapak-bapak Bu, maafin ya, suka nggak adil ya. Kenapa ibu-ibu selalu ditaruh di belakang? Ntar kayak pesantren Al Zaitun dong. Imamnya perempuan di depan ya. Enggak, kalau pengajian boleh dong di depan ya. Boleh dibelah dua, ini wanita, ini akhwat, ini ikhwan, tapi nggak apa-apa di belakang ya. Asal jangan di atas, naiknya capek ya nggak? Betul nggak Bu? Nah yang betul tuh jawab nenek-nenek tuh pasti itu. Udah nggak kuat naik. Berikutnya saya terima kasih kepada Brigadir 08 nih yang mengiringi dan mendampingi terus. Apa artinya 08 nih? Politik. Bukan. Ini organisasi yang dipimpin dan dibina oleh 8 Jenderal Purnawirawan. Oh, bukan 08 Pak Prabowo. 08. Kalau kata di sini ntar Pak Anies, ya udah asal jangan Pak Ganjar. Pak Ganjar juga orang baik, ya semua orang baik. Kan nggak boleh ngomong politik, kita sepakat nih ya. Baik, siapa lagi yang saya ucapkan terima kasih kepada siapa lagi yang belum saya sebut? DKM mana yang hadir selain DKM Nurul Falah? Ada?
Ya? Nurul Islam, Nurul Iman, Nurul Al-Ikhlas, Nurul Hasanah, Nurul semua nih. Ar-Rahim, Insyaallah. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan mengucap Bismillahi azzallah, Bismillahi jallallah, Bismillah ta'asamna billah, Bismillah tawakkalna billah, Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah, Bismillahi amana billah wa may yu'min billah la khaufun alaih, Bismillahi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Tadi ketika saya sebut nama Nabi Muhammad ada yang diam. Enggak boleh, Pak. Nabi enggak pernah bilang orang celaka, lo enggak pernah. Kecuali urusan ini. Kecuali urusan ini. Ya, kecuali urusan sholawat. Raghima, celaka kata Nabi. Raghima anfu rajulin, celaka hidungnya tuh nyusruk di hari kiamat. Rajulin seseorang. Dzukirtu indahu, disebutkan namaku di sisinya, lam yusalli alayya, tapi dia enggak berselawat kepadaku. Enggak boleh diam aja. Saya sebut nama presiden, diam aja, enggak apa-apa, enggak dosa. Nggak dosa, Pak. Presiden Jokowi, ente diam nggak dosa. Saya sebut nama ketua partai, ente diam nggak dosa. Saya sebut nama ustadz, nama kiai nggak dosa. Saya sebut nama pahlawan, Jenderal Sudirman, ente diam aja nggak dosa. Saya sebut yang mulia deh, Malaikat Jibril, ente diam aja. Enggak dosa. Saya sebut nama Nabi Ibrahim, ente diam aja. Enggak dosa. Tapi begitu nama Nabi disebut diam aja, celaka. Karena memang Allah yang enggak kasih. La tajal du'a rasul ka du'a ba'dikum ba'dha. Bainakum dia. Jangan la tajal, jangan kau jadikan panggilan kepada Nabi sebagaimana kalian memanggil di antara kalian. La-nya di situ, la-nya la nahi, artinya la-nya la larangan. Jadi nggak boleh, Bu, diam aja. Haram. Lah, yang paling penting di muka bumi beliau itu, tentu selain Allah. Yang mesti kita taatinya beliau, yang menjadi acuannya beliau, yang menjadi pegangannya beliau, yang mengenalkan kita kepada Allah, perjuangan beliau. Al-Quran sampai ke tangan kita karena perjuangan beliau. Yang pertama kali ngajarin kalimat Allahu Akbar sampai ke kita beliau. Yang ngajarin sholat beliau. Ada masjid gara-gara beliau. Ada karpet gara-gara beliau. Ada kopiah, ada sarung, ada songkok, ada gara-gara beliau. Ada mukena, ada jilbab gara-gara beliau. Ada hormat sama orang tua, ada akhlak gara-gara beliau. Semua gara-gara beliau. Nggak ada yang tidak gara-gara beliau. Yang paling penting, yang nggak boleh kita abaikan, semua gara-gara beliau. Allah sendiri yang bilang, laulaka ma khalaqtul aflaki. Kalau bukan karena engkau ya Nabi, kalau bukan karena engkau, tidak akan aku ciptakan langit bumi serta sisinya. Bayangkan, nggak main-main ini, nggak main-main. Itu barometer keimanan, itu barometer patokannya itu seperti itu. Yang bisa bantuin kita di hari kiamat cuma beliau, tentu atas izin Allah, cuma beliau. Orang nggak bisa. Nanti kalau dipanggil sebagai saksi baru. Kalau nggak dipanggil kita nggak bisa. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu. Coba, Bu. Ntar di hari kiamat ibu lagi telanjang, suaminya bisa kasih baju nggak? Pak,
Bapak di hari kiamat lagi keausan, bininya bisa bikinin teh. Yang bisa ngasih baju cuma satu yang diizinkan oleh Allah. Dialah Nabi kita Muhammad. Yang bisa memberikan kita minum lagi keausan cuma satu yang diizinkan oleh Allah. Dialah Nabi kita Muhammad. Bagaimana kita nggak cinta? Bagaimana nggak jiwa raga kita serahkan kepada beliau? Orang yang beriman kepada Allah saja bisa masuk surga? Nggak bisa. Nggak bisa. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard sayaqulun Allah. Kalau kau tanya hai Nabi, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Sayaqulun Allah. Pasti mereka berkata Allah. Tapi diterima enggak? Enggak diterima. Kenapa? Karena dia enggak beriman dengan Nabi Muhammad. Bayangkan. Bahkan dalam surat Luqman, siapa? Wasakhara samsa wal qamar. Siapa yang memperedarkan matahari dan bulan? La yaqulun Allah. Pasti mereka berkata Allah. Tapi kenapa ditolak oleh Allah? Karena tidak kepada Nabi Muhammad. Semua orang tuh percaya Pak kepada Allah itu. Semua orang percaya. Hatta yang ateis sebenarnya di hati kecilnya percaya. Tapi tetap ditolak oleh Allah. Yahudi percaya kepada Allah, Nasrani percaya kepada Allah. Bahkan kata orang Nasrani, nahnu aqrabu minallah, kami lebih dekat kepada Allah. Nahnu abna Allah, kami ini anak-anaknya Allah. Bayangkan. Tapi kenapa ditolak oleh Allah? Disebut kafir. Gara-gara apa? Nggak beriman dengan Nabi Muhammad. Jadi kuncinya di situ. Orang berkata asyhadu an la ilaha illallah titik. Diterima enggak? Diterima enggak? Enggak diterima kecuali digandeng berikutnya wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Abu Sufyan itu syahadatnya separuh tapi tetap kafir. Abu Sufyan syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Begitu kata para ahli sejarah. Enggak sah syahadatnya. Kenapa? Ada sedikit kesombongan. Syahadatnya Abu Sufyan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau wa annaka sesungguhnya engkau Rasulullah. Enggak diaku, enggak sah syahadatnya. Karena syahadat yang sah enggak boleh berubah satu huruf pun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak main-main, Pak. Barometer keimanan tuh di situ. Bukan di Allah, bukan. Karena mereka juga percaya Allah. Nasrani yang kau bilang nahnu aqrabu minallah, kami lebih dekat kepada Allah. Itu Nasrani yang bilang. Yahudi juga bilang nahnu aqrabu minallah, kami lebih dekat kepada Allah. Yahudi juga bilang begitu. Bayangkan, ditolak semuanya oleh Allah. Kenapa? Karena enggak beriman kepada Nabi. Itu kuncinya, Pak. Itu di situ kuncinya. Nabi Adam mohon ampun belum diampuni oleh Allah. Ukhruj, keluar dari sorga, keluar. Karena melanggar firman Allah disuruh keluar. Coba. Begitu keluar dan sampai keluar pintu surga, Nabi Allah Adam itu melihat ke belakang dan Nabi Adam melihat, loh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam riwayat lain tulisan pintu gerbang surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa ini kata Nabi Adam? Siapa ini? Bukankah belum ada manusia diciptakan kecuali aku? Siapa ini? Apa kata Allah? Dia kekasih sejati Allah. Sebelum Allah ciptakan yang lain, Allah ciptakan dulu ini. Sudah ada nih planningnya nih. Allah tahu karena bagi Allah tidak ada terikatan waktu. Allah tahu nanti ada orang yang akhlaknya mengagumkan Allah sendiri. Bahkan Allah sendiri menyebutkan dia, Pak, wa innaka la'ala khuluqin azim, saking mulianya tuh. Allah sendiri meletakkan asma namanya kepada beliau. Allah sendiri menerbitkan bibit-bibit kekaguman kepada beliau dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah sendiri, karena ujian yang diberikan oleh Allah melampaui ekspektasi semua manusia.
Kecintaan itu ya Allah kepada Allah, kecintaan kepada umatnya itu ya Allah, bahkan kepada kafirin, bahkan kepada musyrikin, Nabi tetap mengharapkan kebaikan baginya. Pada waktu perang Uhud, ingat pada waktu perang Uhud, ketika Nabi terjatuh, topi besinya menembus pipinya, berdarah, topi besinya tajam, nembus ke pipi sampai kena giginya, ditarik gitu pakai gigi oleh Ibn Jabir sampai patah giginya Ibn Jabir, berdarah Nabi, ditampung sama Nabi darah itu, ditampung, udah penuh tangannya, dipeperin di bajunya, ditampung lagi, dipeperin di bajunya, ditampung lagi sampai itu darah berhenti. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau lakukan ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Aku mendengar yang kamu tidak dengar. Apa tuh ya Rasulullah? Aku mendengar bumi berbisik kepada bumi, kepada temannya bumi. Apa kata bumi? Andai kata ada nanti kalau perang, Nabi terluka atau setetes darah Nabi itu tumpah, akan aku tenggelamkan seluruh pasukan-pasukan kafir Quraisy dan musyrikin. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, biarkan, tumpahkan darahmu, biar musyrikin itu ditenggelamkan oleh bumi ini. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, bukan untuk itu aku dicipta. Bukan untuk itu aku dicipta. Aku dicipta untuk menyelamatkan umat manusia. Shallu ala Nabi Muhammad. Begitu dahsyatnya, begitu lembutnya. Mungkin nggak malaikat itu bekerja atau berbuat di luar perintah Allah? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Malaikat itu pasti dalam berbuat atas izin Allah, pasti. Pada waktu peristiwa Nabi ditimpukin sampai berdarah-darah pada waktu itu, bersama Zaid bin Haritsah, yang datang kepada Nabi itu malaikat Jibril dan berkata, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah sekarang, aku binasakan mereka sebagaimana aku membinasakan kaum Lut, kaum Hud, kaum Saleh, kaum Nuh, kaum Ibrahim, kaum Musa, tenggelam semuanya yang kurang ajar sama Nabi. Pak, ini catat baik-baik. Kurang ajar sama Nabi baru Pak Allah sikat Pak. Contohnya gimana? Contohnya Fir'aun. Fir'aun itu dari zaman dulu menyembah berhala, nggak dibinasakan oleh Allah. Fir'aun dari dulu berkata ana rabbukumul a'la, nggak dihantam oleh Allah, nggak didiemin, seolah-olah nggak apa-apalah biarin. Tapi begitu mengganggu Nabi Musa, dikejar Nabi Musa, tenggelam. Tuh perhatiin ya. Nabi Saleh dihinakan, ontaknya dibunuh, baru Allah sikat itu kaumnya. Padahal selama-lamanya kaum Nabi Saleh itu kaum yang ingkar, mainin timbangan dia, nggak jujur kaumnya. Coba perhatiin, semua begitu. Namrud penyembah berhala dari zaman dulu, dari Ibrahim masih kecil dia udah nyembah berhala, diganyang nggak sama Allah? Enggak, diemin sama Allah. Begitu ganggu Nabi Ibrahim mau dibakar, langsung dia yang mati karena nyamuk masuk ke dalam hidungnya. Coba. Jadi seolah-olah jangan sampai mengganggu utusan Allah. Begitu seolah-olah. Ini negara juga nggak selamat kalau ulama-ulamanya selalu dikriminalisasi. Karena ulama warasatul anbiya. Begitu saudara, kalau kita bisa mengambil pelajaran. Nabi paham soal itu. Maka ketika mereka mengganggu Nabi di Taif, malaikat datang, aku tenggelamkan sekarang, minta. Apa kata Nabi? Jangan ya malaikat. Malah Nabi mengangkat tangannya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Oh, bayangin hatinya seperti itu. Surat Wadduha turun. Pada waktu Nabi lagi kekurangan, turun surat Wadduha. Intinya doa surat itu mengangkat Nabi dengan kalimat wa rafa'na laka zikraka wa la sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Apapun yang kamu inginkan ya Nabi, Tuhanmu meredoi.
Jadi langsung dikabul oleh Allah permintaan Nabi apapun. Minta gunung Uhud jadi emas, jadi. Minta pokoknya jadi, pokoknya apapun, sebut kata malaikat Jibril. Niscaya akan diwujudkan oleh Allah. Malaikat Jibril yang girang. Padahal beliau nggak punya nafsu dengan turunnya surat Wadduha. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apa jawaban Nabi ketika surat itu turun? Nabi bukan minta keluarganya, Nabi bukan minta harta, Nabi bukan minta apapun. Nabi minta apa ketika surat itu turun? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ya malaikat, diam dulu. Apa kata Nabi? Izan ya Rabb, la ardo wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, tidak aku rela satu pun umatku di dalam api neraka. Nabi itu begitu perjuangannya sama kita. Jadi kurang ngajar nggak kalau sebut namanya kita diam? Celaka nggak kalau dengar nama Nabi diam aja? Palsu nggak cintanya kalau dengar nama Nabi diam aja? Dulu waktu zaman kita masih muda, zaman masih pacaran, zaman masih dedemenan, disebut nama orang yang kita demen, bergetar nggak hati? Bergetar nggak? Getar. Jangankan sebut namanya, lewat depan rumahnya lihat gentengnya gemeter. Betul nggak? Serius nih, betul nggak? Itulah cinta. Itu cinta. Kalau nggak bergetar, palsu cintanya. Palsu cintanya. Kalau sampai bergetar hati, itulah cinta yang sebenarnya. Ada orang lihat makam Nabi nggak nangis, palsu. Lebih bagus istighfar berkali-kali. Datang ke Madinah lihat makam Nabi nggak nangis, palsu nih orang. Nggak ada rindunya sama Nabi sama sekali. Nah, siapa yang pernah umroh tapi lihat makam Nabi biasa aja, istighfar. Ada yang salah dengan yang dimakan. Jangan-jangan kemasukan makanan haram sampai membuat mata ini beku dengan air mata, saudara. Iya, bekunya mata tuh karena makanan yang haram, karena bekunya hati. Disebut nama Nabi nggak bergetar, ada yang salah dengan imannya, ada yang salah. Patokannya dulu aja waktu sama bini, calon bini, sama pacaran. Sama perempuan yang kita demen, ibu juga begitu sama laki yang didemenin begitu. Datang ke rumah pakai motor, matiin motor, bergetar nggak lo? Bergetar bro, laki gue datang, pacar gue datang, ngapel. Begitu yang namanya cinta. Dan laki lu tuh nggak bisa bantuin di hari kiamat. Al yauma la yanfa'ul mal wal banun illa man atallaha biqalbin salim. Bapak-bapak juga begitu Pak, yang katanya cantik dan tampan, gagah dan perkasa, nah, kata Umay Rama gitu ya. Ujung-ujungnya menjadi cacing tanah belaka itu. Nggak bergetar hati. Itulah kalau disebut nama Nabi kita yang mulia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibana wa syafi'ana wa maulana wa zurina wa qurratu a'yuna sayyiduna Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam Al-Quran kita menyebutkan, kalau maulid kita sering membacakan satu kalimat yang merupakan mengangkat nama Nabi. Ingat gak? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran azizan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rob, tadinya saya mau langsung ngomong soal pentingnya persatuan, kalau enggak hancur. Tapi karena kurang meriah menyambut nama Nabi, jadi saya sedikit bicara pada itu. Ya Bu ya, ya Bu, banyak baca salawat ya Bu, banyak baca salawat ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dulu waktu zaman PKI merajalela, dulu kata cerita orang tua kita, kebetulan ayah saya juga orang yang diincar sama PKI sampai mengungsi ke daerah Bogor, lalu mengungsi lagi ke daerah Lengkong. Lengkong itu Tangerang ujung kali ya, Bintaro ujung ya. Itu cerita dulu PKI selalu berkata sebagai pembela Pancasila. Dulu PKI selalu berkata orang-orang Islam itu anti Pancasila. Dulu PKI berkata dan membisikkan presiden untuk membubarkan organisasi-organisasi Islam yang melawan PKI. Masyumi misalnya, ya, HMI misalnya. Lalu PKI berkata sebagai penjaga Pancasila. Mirip-mirip sama PKI gaya baru. Dan akhirnya pada tahun 63, 64 begitu merajalela PKI sampai masuk ke dalam lini-lini pemerintahan. Masuk sebagai menteri yang kita tahu banyak nama-namanya, Omar Dhani misalnya, Suparjo misalnya. Masuk ke angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara juga banyak. Itulah cara-cara PKI. Dan pada waktu itu lagu Genjer-Genjer menjadi identifikasi lagu PKI. Genjer, genjer, gimana? Macamnya ada inget gak? Gimana Bu? Atau PKI itu yang nyanyi itu. Sulit sekali ditandingi pada waktu itu. Merajalela, menguasai ekonomi, menguasai situasi, menguasai politik, menguasai pemerintahan. Islam disudutkan. Nah, para ulama itu berpikir, apa tuh yang bisa mengalahkan itu? Sholawat. Maka di tiap masjid pada waktu itu ulama-ulama menyerukan apa serunya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril
Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin dan seterusnya. Alihi wa sahbihi ajmain. Masya Allah. Ya. Ada lagi yang lain. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Itu semua jangan disebut sepele. Itu yang membuat hati mereka tuh bergetar dan takut. Dan akhirnya Allah buat mereka tumbang setumbang-tumbangnya. Mereka saling zalim dengan orang zalim dibikin sibuk. Wa ashghili zalimin bi zalimin, dan bikin mereka sibuk ya Allah, orang zalim dengan orang zalim. Nah, kayaknya kita mesti galakin lagi nih selawat-selawat seperti itu nih menjelang maghrib baca. Ya, ntar kita ganti selawat badar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Masya Allah. Ingat 212. Ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi alil badri ya Allah. Luar biasa waktu itu kan. Al-Quran imam kami. Merinding saya itu. Selalu ala Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Hadirin bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kekompakan yang terjadi. Karena ketika umat Islam bersatu, nggak ada yang bisa ngalahin, Pak. Ketika masjid dengan masjid yang satu bersatu, nggak ada yang sanggup ngalahin. Nah, ini nggak diambil pelajaran sama kita. Habis bersatu kayak begitu, saling fitnah, saling menjelek-jelekan, mau dibohongin sama buzzer. Saya termasuk korbannya. Dibilang berbeda perjuangan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kagak bakal berubah, kagak bakal berubah, kagak bakal berubah sampai kepala ini putus dari badan saudara. Allahu Akbar. Kurang ajar itu mulut-mulut itu yang menuduh berbagai macam tuduhan yang nggak benar itu. Inna lillahi. Berantakan perjuangan gara-gara foto, bayangin. Berantakan perjuangan gara-gara video yang diedit, bayangin. Ini kan kerjaan para buzzer yang gemar memecah belah kita semua. Tapi kita nggak sadar dipecah belah, saudara. Ini Bang Ori ini, insya Allah ini orang yang istiqomah dan dia orang pinter, nggak bisa dipecah belah. Betul nggak? Banyak nggak yang melarang saya datang ke Pekanbaru? Terlalu fitnah itu, saudara. Terlalu. 1000 masjid yang saya kunjungin dari Aceh sampai Papua untuk merekatkan itu kembali. Merekatkan itu kembali agar umat Islam berjaya kembali dan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, saudara. Kalau nggak direkatkan lagi, ini nggak bisa, berantakan, saudara, perjuangan. Tapi memang dasar yang namanya syaitan menyusupkan ke dalam hati-hati dengki yang membuat kita tidak bisa lagi berjalan seiring sejalan. Nggak boleh, saudara. Kita mesti bersatu, mesti bersatu, mesti kompak, mesti tabayun, mesti menjelaskan, mesti mengerti, mesti paham yang namanya strategi itu apa, yang namanya perjuangan itu apa, yang namanya taktik itu apa, yang namanya politik itu apa, yang namanya itu penting kita ketahui, saudara. Rasulullah pun mengajarkan demikian. Kapan dakwah diam-diam, kapan dakwah terang-terangan, kapan dakwah sebagai penyusup. Begitu dong. Sahabat Nabi ada yang diutus untuk menyusup, untuk melihat situasi dari dalam, sehingga bisa mendobrak pertahanan lawan. Seperti kita mau menang dalam pertandingan sepak bola, ada yang jadi kiper, ada yang jadi penyerang, ada yang jadi bek kanan, ada yang jadi kiri luar,
ada yang jadi pendobrak, ada yang masuk ke tempat musuh untuk memporak-porandakan posisi musuh. Banyak yang begitu. Ini nggak paham, saudara. Nggak paham perjuangan. Ada kebagian itu. Ada pasukan cadangan. Ada semua lengkap. Harusnya demikian yang namanya perjuangan, saudara. Itulah pentingnya DKM itu bersatu padu, sehingga nggak memberikan kesempatan bagi yang lain. Saudara, kalau kita nggak bersatu, maka tidak ada lagi yang namanya NKRI, karena akan pecah belah berantakan. Yang merekatkan itu apa? Dari Jumat ke Jumat, saudara. Ini penelitian orang Jerman nih. Cuma saya katanya nggak boleh sebut namanya, karena yang menemani peneliti itu adalah orang yang sampai sekarang masih ada duduk di pemerintahan. Orang Jerman itu menyelidiki kenapa Indonesia ini kuat, padahal di Eropa terdiri dari banyak negara di situ. Padahal bahasanya Inggris kebanyakan, tapi nggak kompak. Mereka nggak dibatasi sama pulau, sama laut, tapi nggak kompak. Ya, tapi Indonesia dari Aceh sampai Papua itu sama, dari London sampai ke Teheran, melewati 70 negara lebih. Kok bisa kayak begini? Begitu kata mereka. Bahasanya ada 630 bahasa. Kok bisa nggak pecah? Sukunya ada 714 suku. Kok nggak pecah? Mereka satu pulaunya, kita 13.700 pulau. Kok nggak pecah? Maka orang Jerman ini, dia naik kerbau, naik delman dari Aceh, turun ke bawah. Setiap 100 km dia berhenti, dia potong kerbaunya, disedekahkan sama masyarakat desa di situ. Dia beli lagi kerbau, berangkat lagi terus seluruh pulau Sumatera sampai Lampung, disembelih terakhir di ujung. Lalu dia pindah ke ujung kulon, naik lagi tuh kerbau, terus sampai mana? Sampai ujung Lombok, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Dia nggak ke Kalimantan, nggak ke Sulawesi, nggak ke Papua. Cukup itu mewakili itu 70% orang Indonesia ada di situ. Dari Aceh turun ke bawah sampai ke Lombok. Apa kesimpulannya? Ternyata Indonesia itu bersatu bukan karena apa? Bukan karena bahasa, salah satunya iya. Bukan karena suku, bukan karena ras, bukan karena kelompok, bukan karena golongan. Apa? Dari Jumat ke Jumat mereka Jumatan. Itu rahasianya. Azan yang dikumandangkan itulah yang membuat Indonesia Islamnya bersatu padu. Coba, makanya hari Jumat itu adalah hari keramat buat kita. Sayyidul Ayyam, Aidul Masakin, Wahidul Fuqara, itu penyebabnya. Ya, itu akan mengikat persatuan. Kan kita saling mendoakan kan. Imam khotib kalau nggak mendoakan kaum mukminin sah nggak? Nggak sah, bubar Jumatannya, nggak boleh. Khatib harus mendoakan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu khatib wajib mendoakan. Ini ada orang muslim, sesama muslim, cuma ngelihat orang tahlilan dibilang kafir, cuma bikin maulid dibilang bid'ah, beda kunut dibilang sesat. Celaka nggak kayak begitu? Beda perjuangan dibilang pengkhianat. Coba. Beda tahlil dibilang sesat. Beda strategi dibilang munafik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu keterlaluan bodohnya, saudara. Keterlaluan gitu loh. Keterlaluan. Dia nggak paham yang lebih inti daripada itu. Saya ilustrasikan ini orang-orang kayak begini seperti orang yang berebutan cium hajar aswad dengan cara tonjok dan tendang. Untuk mendapatkan yang sunnah itu dengan cara sikut, tonjok, tendang. Padahal cuma buat mendapatkan yang sunnah. Bukan saya sepelekan hajar aswad, bukan.
Kita memang pengen mencium batu dari sorga itu. Dan alhamdulillah saya sudah cium beberapa kali. Dan saya rasa sudah cukup mengikuti sunnah Nabi. Saya kasih kesempatan kepada yang lain. Itu ibaratnya begitu. Mendapatkan yang sunnah dengan tendang, tonjok, sikat, dorong. Itu begitu tuh. Padahal yang lebih inti adalah menjaga orang supaya jangan ada yang tersakiti dengan tangan kita dan mulut kita. Kan begitu orang mukmin. Betul? Itu dia. Ini orang menjaga sunnah tapi dengan cara menghancur leburkan persatuan dan kesatuan. Kemana pikirannya coba? Kemana pikirannya coba? Emang antum kira persatuan? Kalau orang Pekanbaru maunya duduk sama orang Pekanbaru doang? Itu bukan persatuan. Itu saudara di bumi lancang kuning. Bukan persatuan dan kesatuan Islam. Emang antum kira itu persatuan? Kalau orang Padang maunya duduk sama orang Padang doang? Itu perkumpulan Pariaman. Perkumpulan sederhana. Itu bukan persatuan. Kalau orang Betawi maunya kumpul sama orang Betawi doang, itu persatuan? Bukan, itu forum Betawi Rempuk. Kalau FBR. Kalau orang Sunda maunya kumpul sama orang Sunda aja, itu persatuan? Bukan, itu perkumpulan apa tuh? Pajajaran. Persatuan itu kalau orang Sunda kumpul sama orang Betawi, ada orang Jawa, ada orang Pekanbaru, ada orang Padang, ada orang Aceh, ada orang Papua, itu persatuan. Terdiri dari orang-orang yang berbeda. Emang antum kira persatuan kalau orang NU maunya kumpul sama orang NU doang? Itu perkumpulan Nahdiyin, bukan ukhuwah Islamiyah. Emang kalau orang Muhammadiyah maunya kumpul sama orang Muhammadiyah doang, itu persatuan? Bukan, itu perkumpulan Muhammadiyah. Kalau orang Al-Irsyad maunya bersatu sama orang Al-Irsyad doang, itu persatuan? Kita ukhuwahnya bukan. Itu namanya perkumpulan Al-Irsyad Al-Islamiyah. Tapi kalau orang Al-Irsyad sama orang Persis, sama orang Muhammadiyah, sama orang NU kumpul, itulah yang disebut tuh ukhuwah Islamiyah. Allah yang jadikan tuh waja'alnakum syu'uban wa qabailan. Lihat tengah-tengah kalimat itu. Allah yang jadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ente menghina Sunda lo haram. Allah yang jadikan Sunda. Ente bilang Cina lo haram. Allah yang jadikan Cina. Arab lo haram. Allah yang jadikan Arab. Batak lo haram. Allah yang jadikan Batak. Tuh lihat. Waja'alnakum syu'uban wa qabailan. Aku, kata Allah, yang menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Inilah pentingnya persatuan, saudara. Kalau kita nggak paham kayak begini, wassalam, hilang Indonesia. Hilang. Dulu, ini negara kita nih kayak begini. Saya orang sejarah, Pak ya. Saya orang sejarah ya. Makanya saya keliling untuk menyampaikan ini kepada semua orang ya. Ini saya orang sejarah, dengar ya. Dulu sebelum perang nih Suriah kayak begini, hampir hancur, lebur berantakan. Itu dulu kayak kita sekarang ini. Saling ngata-ngatain bid'ah, kafir, sesat, munafik, pengkhianat, zalim, saling ngata-ngatain itu begitu. Akhirnya terus sampai terpecah dua dan akhirnya Amerika masuk, tuh senjata, udah sikat aja. Rusia masuk, nih senjata, sikat aja. Akhirnya mereka berantem. Sini kalimat Allahu Akbar, sana juga Allahu Akbar, sama-sama teriak Allahu Akbar, sama-sama main bunuh-bunuhan, saudara. Sebelum perang kayak kita begini sekarang. Tuh Libya, sebuah negara yang sangat indah, kaya, makmur, hebat. Mereka berhasil dihasut oleh Amerika untuk menghina presidennya sendiri, yaitu Muammar Gaddafi. Dikasih modal untuk berontak. Akhirnya dia berontak kepada Gaddafi. Masuk Amerika, habis. Tuh lihat Libya kayak apa sekarang. Miskin, melarat. Lihat Irak, negeri yang hebat.
punya presiden yang luar biasa. Nggak ada orang lebih hebat dan lebih berani di zamannya dibanding dengan Presiden Saddam Hussein. Difitnah dengan punya senjata massal, sampai sekarang nggak ada. Difitnah dengan pembunuhan massal suku Kurdi, nggak ada. Diojok-ojokin tuh, dikasih gaji, diduitin sama Amerika supaya menghina presidennya. Akhirnya mau menghina, kasih senjata, berontak, masuk Amerika invasi ke Irak, habis tuh sekarang. Begitu juga Libanon, begitu juga Suriah, begitu juga Afghanistan, begitu juga yang lain, nggak usah disebutin udah malam. Nah, kita ini begitu, kita ini begitu, kita ini hampir begitu. Makanya saya keliling dari Aceh sampai Papua berharap memberikan sedikit kontribusi demi persatuan dan kesatuan bangsa kita. Takbir. Itu yang saya keliling. Yang cegah banyak, yang fitnah bejibun. Tapi biarlah saya punya prinsip, dimanapun, kapanpun, siapapun, tetap dakwah apapun kata orang, saudara. Apapun resikonya. Mau difitnah, biarin. Mau dibilang munafik, biarin. Mau dibilang dua kaki, biarin. Mau dibilang pengkhianat, biarin. Mau dibilang keluar dari perjuangan, biarin. Mau dibilang lelah, biarin. Tetap tidak akan pernah lelah sampai kepala ini pisah dari badan, saudara. Lanjutkan perjuangan, saudara. Tetap terus terobos semua. Saya gedor pintu-pintu orang itu. Saya masuk dalam ruang-ruang rapat mereka. Saya datengin rumah-rumah mereka semua. Yang didatengin minta foto, yang digedor minta foto, yang habis dinasihatin minta foto. Habis itu disebar sama mereka di sosial media. Larinya fitnah lagi tuh kan, udah termasuk bagian itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah bagiku Allah sebagai saksi. Begitu, saudara. Jangan sampai kita hilang. Dulu di atas kita ada kerajaan yang sangat besar dan hebat, namanya kerajaan Islam Tamasek. Habis sekarang tinggal Singapura. Orang Islamnya kemana? Nggak ada. Di atas Singapura ada kerajaan Islam Mindanao, luar biasa. Kedatangan Raja Philip, semuanya dikafirin, habis orang Islamnya tinggal secuil. Sisanya apa tuh? Filipina. Mindanao-nya habis hilang. Di sebelah barat dari Mindanao ada kerajaan Islam yang sangat hebat dan masyhur. Nama kerajaan Islamnya kerajaan Islam Darul Ma'arif. Mana sekarang? Habis. Disikat oleh Laos. Sekarang Laos yang punya. Hati-hati, saudara. Ya. Sedikit ke timur ada kerajaan Islam Rohingya dan Rohaya. Sahabat Nabi pernah singgah di sana. Habis dibunuhin semua. Sama siapa ya sekarang? Myanmar yang bunuh Rohingya. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Sedikit ke barat ada kerajaan Islam yang sangat masyhur, namanya kerajaan Islam Patani Patayan Narasiwa. Sekarang apa? Habis semua. Thailand sekarang sisanya. Jangan sampai Indonesia yang hebat ini seperti begitu. Habis tinggal negara Sumatera ntar. Habis tinggal negara Borneo. Habis tinggal negara Celebes, Sulawesi. Habis tinggal negara East Timur, itu Papua. Habis tinggal negara Bali. Dan Indonesia habis tinggal negara Jawa. Dan 6 negara yang saya sebutkan itu tahun 2030 kata Profesor Dr. Jeffrey Winter akan terjadi. 6 negara bagian itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga usaha kecil ini berarti untuk jangan sampai NKRI berubah, jangan sampai NKRI pecah. Tetap insya Allah rahmatan lil alamin. Indonesia NKRI tetap menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jamitin musmusa wa tilawatil Quran pancaran ilahi. Baldatun thayyibatun warabun ghafur, pasti terlaksana. Luar biasa ya. Baik, udah jam 9 lewat seperempat. Ada yang bertanya? Enggak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan cuma itu, saudara.
Itu bagian pertama. Bagian kedua yang kami sampaikan sangat miris. 67% orang Islam Indonesia buta huruf Al-Quran. Jadi kedatangan kami juga dalam rangka membagi Al-Quran, menginformasikan Al-Quran, dan menyampaikan kehebatan Al-Quran. Dan saya bukan omong doang, bukan omdo, ini Al-Quran ini. Ini Al-Quran ini kami yang buat. Kami yang buat sendiri Al-Quran ini. Setelah kami buat selama 9 bulan, kami daftarkan ke Departemen Agama, ke MUI. Bahkan saya berangkat ke Madinah dengan membawa Quran ini, presentasi di percetakan Madinah. Kenapa sebegitu pentingnya? Ya, biar mendapat pengakuan dunia, internasional, dan lokal. Dan Alhamdulillah dapat museum rekor muri sebagai Al-Quran yang satu-satunya di dunia. Ini yang kami buat supaya orang demen dengan baca Al-Quran, tapi jangan dari handphone, tetap Qurannya. Nah, ini yang kami ciptakan. Biasa sama, tapi ada barcode-nya. Setiap ayat ada barcode, setiap ayat ada barcode. Biar apa? Biar ngaji jadi mengasyikkan. Misalnya antum lagi baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa artinya ya? Lihat di handphone artinya. Klik keluar, oh artinya ini. Kalau kata tafsir Al-Maraghi apa? Klik keluar. Kalau kata tafsir Al-Azhar apa? Klik keluar. Kalau tafsir Ibnu Katsir apa? Klik keluar. Kalau tafsir Jalalain bilang apa? Klik keluar. Ah mau kirim klik bisa. Ah mau pakai terjemahan Departemen Agama saja, klik langsung bisa. Ah mau bahasa Inggris, klik bisa. Al-Maududi Translation. Mau dengarkan suara bacaannya, klik bisa. Itulah yang kami ciptakan. Lengkap, bukan cuma kesimpulan. Asbabun nuzulnya juga ada. Sekecil ini, iya sekecil ini. Sekecil ini, setipis ini. Qurannya nggak berubah. Setiap ayat kami kasih kayak QR code, kayak QRIS. Alhamdulillah. Kami yang buat, dan ini satu-satunya di dunia. Kami daftarkan ke hak paten. Waktu itu saya ke Madinah untuk supaya dia beli hak patennya, jadi dicetak sama dia sendiri. Kan dia orang kaya, cetak dan bagikan. Belum deal. Bantu doa ya, insya Allah deal. Karena hak patennya saya jual nggak mahal, hanya 10 triliun rupiah. Iya dong, penemuan mutakhir kok. Kita udah daftarkan patennya internasional, Amerika dan Inggris. Jadi kalau ada yang buat ini kami tuntut gitu. Nah, kita jual nggak mahal, cuma 10 triliun. Supaya orang Saudi mau beli, kan dia kaya ya. Nanti kalau dia turunin ya 5 deh, jadi deh gitu kan ya. 5 triliun untuk Quran di seluruh Indonesia ya, Aceh sampai Papua akan kita bagikan kalau itu terjadi. Mohon doanya semua ya. Ya. Dan kami bawa itu di luar, kami bawa ya untuk jamaah yang ingin memiliki Quran ini di luar ada ya. Wallahu alam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Walahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.